Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami mahasiswa agroteknologi yang melakukan PKL di kelompok wanita tani Jati Putri akan mempresentasikan mengenai profil kelompok wanita tani Jati Putri untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah kemandirian profesi dengan dosen pengampu Dr. Tina Dewi Rosahdi SPD MSI. Kelompok ini beranggotakan 5 orang, yaitu Diska Ristianti, Novita Eka Wulandari, Nurul Azizah, Suci Nur Aini, dan saya sendiri Pera Juliani. Baik, yang pertama ada profil organisasi. Kelompok wanita tani Jati Putri ini didirikan pada tahun 2008 dengan SK pengukuhan kepala desa. Kelompok wanita tani Jati Putri ini berada di Dusun Bantar Gintung, RT 1 RW 2, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang. Kelompok ini beranggotakan 20 orang, memiliki tugasnya masing-masing dan pembagian tanggung jawab, seperti mengurus rumah bibit, pekarangan, demplot, bagian keuangan, pemasaran hasil bumi, dan bagian pengadaan pestisida, seperti insektisida, fungisida, herbisida. Awal mula dibentuknya kelompok wanita tani Jati Putri ini untuk memberdayakan perempuan-perempuan yang ada di desa Karya Mukti untuk memiliki kegiatan yang positif dan juga untuk membantu perekonomian keluarganya. Kelompok wanita tani Jati Putri ini bergelut pada tanaman pangan, buah-buahan, sayuran seperti kangkung, kacang panjang, cabai, tomat, dan juga tanaman toga. Baik, saya Novita Eka Wulandari akan melanjutkan penjelasan mengenai struktur organisasi dari kelompok wanita tani Jati Putri. Kelompok wanita tani Jati Putri mempunyai struktur organisasi terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan bagian lain yaitu ada pemasaran, pembibitan, demplot, dan pekarangan. Nah, untuk ketuanya itu ada Ibu Ukay, dan untuk sekretarisnya itu ada Ibu Nani, bendaharanya ada Ibu Eni dan Ibu Deda, dan bagian lainnya itu pemasaran ada Ibu Wiwik dan Ibu Yani, bagian pembibitan Ibu Eet dan Ibu Mimin, bagian demplot Ibu Ici dan Ibu Esi, dan yang terakhir bagian pekarangan ada Ibu Yati. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perencanaan yang terdapat di kelompok wanita tani Jati Putri. Adapun konsep perencanaan di kelompok wanita tani Jati Putri ini ada 3, yaitu ada perencanaan mingguan, perencanaan bulanan, dan perencanaan tahunan. Untuk perencanaan mingguan ini biasanya dilakukan setiap 1 minggu sekali dan juga ada bertepatan dengan pertemuan kelompok wanita tani Jati Putri ini. Nah, rincian kegiatannya diantaranya ada pemupukan, penyiangan, dan juga pemanenan. Nah, untuk perencanaan bulannya yaitu ada penyemaian di Trai Semai, dan kemudian nantinya ini akan disimpan ke rumah bibit. Nah, sedangkan untuk perencanaan tahunannya ini biasanya dilakukan setiap tahun dengan melakukan kegiatan laporan pertanggungjawaban atau LPJ. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Diska Ristianti akan menjelaskan mengenai sistem rekrutmen yang ada di KWT Jati Putri. Sistem rekrutmen yang ada di KWT Jati Putri yaitu sistem polis. Sistem rekrutmen pada kelompok wanita tani Jati Putri merupakan sistem terbuka untuk seluruh masyarakat Desa Karya Mukti. Adapun persyaratan untuk menjadi anggota wanita tani Jati Putri yaitu yang pertama, yaitu biaya pendaftaran sebesar 5.000, kemudian simpanan pokok sebesar 20.000, simpanan wajib 2.000, dan tabungan tiap minggu yang bersifat opsional. Selanjutnya, mengenai seleksi yang ada di kelompok wanita tani Jati Putri. Kelompok wanita tani Jati Putri dalam melakukan rekrutmen tidak melakukan seleksi karena orang yang akan menjadi anggota kelompok wanita tani Jati Putri tidak melewati proses wawancara, sehingga tidak ada kriteria apapun untuk menjadi bagian atau anggota kelompok wanita tani Jati Putri. Namun diperlukan niat atau kemauan dalam mengikuti kegiatan yang ada di kelompok wanita tani Jati Putri. Yang selanjutnya saya akan memaparkan mengenai kompensasi. Kompensasi yang ada di kelompok wanita tani Jati Putri yaitu dengan pembagian hasil dari usaha yang dikelola bersama,
sehingga tidak adanya gaji. Pada setiap pemanenan, hasil pemanenan yang dijual, hasilnya akan dibagikan rata pada setiap anggota kelompok. Nah, selain itu juga ada family gathering yang dilakukan oleh para anggota setiap tahunnya dengan syarat hadir pada setiap pertemuan. Nah, pada hari raya juga para anggota akan mendapatkan tunjangan. Yang selanjutnya itu kontrak kerja. Kelompok wanita tani Jati Putri tidak membuat kontrak kerja apapun karena organisasi ini masih bersifat kelompok kecil. Untuk kesehatan dan keselamatan kerja juga, kelompok wanita tani Jati Putri tidak ada kesehatan dan keselamatan kerja. Pemutusan hubungan kerja di kelompok wanita tani Jati Putri itu tidak ada, namun terdapat sanksi sosial. Sanksi sosial yang diterima yaitu biasanya untuk anggota yang tidak mengikuti kegiatan atau pertemuan yang dilakukan oleh kelompok wanita tani Jati Putri sebanyak 4 kali, maka secara tidak langsung akan keluar dari kelompok wanita tani Jati Putri. Pelatihan atau training pegawai di kelompok wanita tani Jati Putri sering dilakukan. Biasanya pelatihan dilaksanakan di kantor UPTD atau di rumah ketua kelompok wanita tani Jati Putri. Penyuluhan dapat berupa pelatihan mengenai budidaya tanaman, mulai dari produksi sampai ke pemasaran. Selain itu ada juga pelatihan mengenai manajemen dalam pertaniannya, dan masih banyak pelatihan-pelatihan lainnya. Baik, mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.